Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ratnawati Suryani dari kelas C4 Manajemen dengan NPM 101210139. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Ma'rifatullah dari materi 1 sampai materi 4 untuk memenuhi ujian tengah semester pendidikan agama Islam. Dari materi 1 ini ada ahamiyatu ma'rifatullah, pentingnya mengenal Allah. Ma'rifah berasal dari kata arafa, yarifu, ma'rifah yang berarti mengenal. Dengan demikian, ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah baik wujud maupun sifat-sifatnya. Manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa pembuatnya dan untuk apa ia dibuat. Karena itu, manusia pun mulai melakukan penelitian dan mencari-cari siapa gerangan Tuhannya. Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim tidak akan membiarkan kita terkatung-katung tanpa adanya pembimbing, yaitu utusan-utusannya para nabi dan rasul yang akan menunjukkan kita ke jalan yang benar. Maka di antara manusia ada yang berhasil mengetahui Allah dan banyak pula yang tersesat, berjalan dengan angan-angannya sendiri. Mengetahui, mengenal, dan mempelajari tentang Allah Ta'ala tentu saja sangat penting bagi kita. Hal ini berdasarkan alasan-alasan berikut ini. Yang pertama, karena al-maudu, pembahasan yang sangat agung. Allah Ta'ala adalah Rabbul Alamin. Rabb arti aslinya yang mempunyai, pemilik. Di dalamnya terkandung pula arti mendidik, yaitu menyampaikan sesuatu kepada keadaannya yang sempurna dengan berangsur-angsur. Alamin artinya semesta alam, yakni semua jenis alam, yaitu tumbuh-tumbuhan, alam binatang, alam manusia, alam benda, dan alam makhluk yang bertubuh halus seperti malaikat, jin, serta alam yang lain. Kedua, pemahaman dan pengetahuan kita tentang Allah Ta'ala harus didukung kuatut dalil, dari dalil yang kuat. Dari dalil yang dimaksud adalah yang pertama dalil nakli, nas yang tertulis dalam kitab, yang kedua dalil akli, akal atau logika, yang ketiga dalil fitri, fitrah, naruri atau sunatullah. Yang ketiga ada karena ma'rifatullah, mengetahui, mengenal, dan mempelajari tentang Allah Ta'ala akan menumbuhkan asimar, buah atau hasil atau pengaruh di dalam jiwa, yakni raf'ul imani wa taqwa, meningkatnya iman dan takwa. Keimanan dan ketakwaan itulah yang menjadi jalan bagi manusia untuk mendapatkan berbagai karunia di dunia. Yang pertama ada at-tumaninah, ketenangan. Yang kedua ada al-amnu, rasa aman. Yang ketiga ada al-huriyah, kemerdekaan. Yang keempat ada al-barakat, keberkahan. Yang kelima ada al-hayatut thayyibah, kehidupan yang baik. Sementara karunia fil akhirah, di akhirat, yang akan didapatkannya adalah yang pertama dukhulul jannah, dimasukkan ke dalam surga. Yang kedua mardatillah, keriduan Allah Ta'ala. Materi yang kedua ada at-thariq ila ma'rifatullah, cara menuju ma'rifatullah. At-thariq ila ma'rifatullah, menuju pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menampilkan kewujudan zatnya yang maha hebat di hadapan makhluk-makhluknya secara langsung dan dapat dilihat seperti kita melihat sesama makhluk, bahkan selagi kita boleh nampak dengan mata kepala kita, maka itu bukanlah Tuhan. Allah juga menganjurkan kepada manusia menerusi Nabi SAW supaya berpikirlah pada makhluk-makhluk Allah, tetapi jangan sekali Anda berpikir tentang zat Allah. Makhluk-makhluk yang menjadi tanda kebesaran dan keagungan Allah inilah yang disarankan di dalam banyak ayat Al-Quran agar menjadi bahan berpikir tentang kebesaran Allah. Yang pertama ada ayat-ayat qauliyah dan kauniyah. Ayat-ayat qauliyah adalah ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Ayat-ayat ini boleh menyentuh berbagai aspek termasuk jalan-jalan kepada ma'rifatullah. Yang kedua ada metode Islam. Metode Islam dengan nakli dan akal.
Islam menghargai nilai akal yang dimiliki manusia karena dengan sarana akal ini manusia mampu berpikir dan memilih antara yang benar atau salah. Yang ketiga, ada menghasilkan iman. Metode pengenalan kepada Allah yang dibawa oleh Islam ini cukup efektif secara berurutan sehingga akhirnya menghasilkan keimanan yang sejati kepada Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, ada metode selain Islam. Pemikiran berkenaan teologi dan ketuhanan banyak juga dibawa oleh pemikir-pemikir dari serata dunia, tetapi tidak berlandaskan kepada metode yang sebenarnya. Yang kelima, ada dugaan hawa nafsu. Dua unsur utama dalam metode mengenal Tuhan yang tidak berlandaskan disiplin yang sebenar adalah sangka-sangkaan dan juga hawa nafsu. Yang keenam, ada ragu-ragu. Keraguan memang kerap dialami oleh setiap manusia. Biasanya rasa ragu kerap datang di saat kita menghadapi suatu keputusan atau pilihan yang akan kita ambil. Yang ketujuh, ada berakibat kufur. Semua metode pengenalan yang tidak berasaskan cara yang dianjurkan oleh Islam, yaitu menerusi akli dan nakli, akan menemui jalan serabut, yaitu kekufuran terhadap Allah SWT. Yang materi ketiga, ada Al-Manawi min Marifatullah. Al-Manawi min Marifatullah, secara garis besar terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Pertama, maradus syahwat, berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Kedua, maradus syubhat, berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Maradus syahwat. Syahwat artinya selera, nafsu, keinginan, atau kecintaan. Sedangkan fitnah syahwat, penyakit mengikuti syahwat, adalah mengikuti apa-apa yang disenangi oleh hati atau nafsu yang keluar dari batasan syariat. Syahwat fitnah ini sesungguhnya juga telah menimpa orang-orang zaman dahulu dan telah membinasakan mereka. Maradus syubhat. Syubhat artinya samar, kabur, atau tidak jelas. Penyakit syubhat yang menimpa hati seseorang akan merusakkan ilmu dan keyakinannya, sehingga terjadilah perkara ma'ruf menjadi samar dengan kemungkaran. Maka orang tersebut tidak mengenal yang ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran. Yang materi keempat, ada Marifatullah al-adillah ala wujudillah, bukti keberadaan Allah. Eksistensi Allah. Mengenal Allah erat hubungannya dengan fitrah insan yang suci dan selaras dengan akal yang lurus. Bukti eksistensi Allah sangat jelas dan terang bagi orang yang mempergunakan akalnya. Bukti eksistensi Allah dapat dibuktikan dengan beberapa dalil, diantaranya dalil fitrah, dalil indera, dalil akli, dalil nakli, dan dalil sejarah. Mengagungkan Allah. Mengenal keagungan Sang Maha Pencipta yang keesaannya diakui oleh alam semesta merupakan hal yang wajib secara akal dan nakal. Dalil. Pada diri setiap makhluk merupakan tanda-tanda yang nyata atas keagungan penciptanya. Mengagungkan Allah dapat dilakukan dengan mengenal asma dan sifatnya, merenungkan ayat-ayatnya, tadabbur terhadap nikmat-nikmat dan karunia-Nya, mengenal syariat-syariatnya, perintah-perintah dan larangan-larangannya, dan mengagungkannya dengan menjunjung dan mengamalkannya, karena hal itu dapat menghidupkan iman di dalam hati. Mentauhidkan Allah. Tauhid artinya yakin atau percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Sebagai seorang muslim wajib beriman dan mempercayai bahwa Tuhan itu ada dan dapat mempercayai keberadaan Tuhan. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW diutus Allah dengan misi menyampaikan kalimat tauhid, yaitu agar manusia menyembah Allah semata dan tidak menyembah sembahan lainnya selain Allah. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.